yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata menceritakan, Ja'at Fatimatu ila Abi Bakar. Fatimah putri Nabi SAW pernah datang menjumpai Abu Bakar sebagai khalifatu Rasulillah. Khalifah, pemimpin pengganti Rasulullah SAW bagi kaum muslimin. Fatimah berkata kepada Abu Bakar, Man yarithuka, wahai Abu Bakar, siapakah gerangan yang menjadi pewarismu? Maka Abu Bakar menjawab, ahli wa waladi, istri dan anak-anakku yang akan menjadi ahli warisku. Kemudian Fatimah bertanya lagi, mali la arithu abi. Kata Fatimah, kalau begitu kenapa aku tidak mewarisi harta ayahku? Sebelum lebih lanjut, kita perlu mengingat bahwa dahulu Rasulullah SAW sangat mencintai putrinya. Tapi bukan berarti Rasulullah SAW melimpahkan harta benda untuk kebahagiaan putrinya itu. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih pernah disebutkan bahwa Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah yang cukup banyak. Di antaranya adalah beberapa budak. Kemudian Fatimah datang menjumpai Rasulullah SAW di rumah beliau. Ternyata beliau sedang tidak ada di rumah dan menjumpai Aisyah, istri Rasulullah SAW. Maka Fatimah menyampaikan kepada Aisyah, istri Nabi, bahwa Fatimah bermaksud mengajukan permintaan budak-budak untuk salah satunya menjadi pelayan, pembantu Fatimah bersama Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Maka Aisyah pun menyampaikan pesan Fatimah kepada ayahandanya, yaitu suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah Fatimah yang bersama beliau waktu itu adalah Ali ibnu Abi Thalib, suaminya. Kemudian Nabi SAW dipersilahkan masuk. Dan Nabi SAW menasihati keduanya. Maukah kalian aku tunjukkan apa yang lebih baik daripada memiliki seorang pembantu atau pelayan? Yaitu kalian berdoa sebelum tidur. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan seterusnya. Diajarkan zikir-zikir sebelum tidur. Subhanallah. Artinya Nabi SAW tidak langsung memenuhi apa yang menjadi permintaan mereka. Justru sebaliknya, Nabi SAW mengajarkan kepada mereka kesederhanaan dan kedekatan hidup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir. Maka di kesempatan itu, Fatimah berkata kepada Abu Bakar, lalu kenapa aku tidak mewarisi dari harta ayahku? Maka Abu Bakar berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la nurath. Kata Abu Bakar, akan tetapi aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya harta kami para nabi tidak diwariskan. Jadi Abu Bakar menjalankan apa yang dahulu beliau pernah dengar dari Rasulullah SAW, bahwa harta Rasulullah tidak menjadi warisan. Kemudian Abu Bakar berkata, walakinni a'ul man kana Rasulullah SAW ya'ulu wa unfiqu ala man kana Rasulullah SAW yunfiqu alaihi. Akan tetapi aku sebagai khalifah, pemimpin pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku akan menyantuni siapa yang dahulu disantuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku berikan nafkah kepada siapapun yang dahulu telah diberikan nafkah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak akan menghentikan nafkah yang dahulu telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
akan memberikan nafkah sebagaimana dahulu nafkah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Bakar melanjutkan estafet yang dahulu dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai kemaslahatan kaum muslimin dan hajat mereka secara menyeluruh. Ini menunjukkan bahwa harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain tidak banyak, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harta yang tidak banyaknya itu tidak diwariskan kepada keluarganya.